Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahar Wilangga, NPM 181000495. Saya dari kelas H, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok tentang teori negara kota menurut Aristoteles. Di sini saya kebagian akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakangnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aristoteles itu merupakan filsuf yang terkenal pada zaman Yunani yang merupakan murid dari Plato. Lahir di Stagiro, Yunani pada 384 sebelum Masehi dan meninggal pada 322 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak lahir karya-karya baru yang membahas tentang berbagai masalah. Berkat pemikiran cemerlang juga Aristoteles memunculkan berbagai cabang filsafat yang baru. Menurutnya filsafat adalah ilmu yang mempelajari kebenaran. Dalam sejarah filsafat, bukan ilmu pengetahuan umum lainnya, nama Aristoteles juga sering mendapat tempat. Ia satu dari sedikit orang yang meninggalkan pengaruh besar bagi kemajuan dunia bersama Plato gurunya. Ia menularkan beragam gagasan tentang manusia, tentang dunia, dan terlebih lagi karya-karya besarnya yang terkenal, yaitu metafisika. Ajaran Aristoteles tentang metafisika kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Aristoteles juga banyak menulis gagasannya dengan melihat berbagai persoalan yang berkembang pada masanya, termasuk masalah etika dan politik yang tertuang dalam dua karya monumentalnya, yakni Nikomachean Etik dan La Politica. Secara spesifik, pemikiran Aristoteles itu tentang etika politik inilah yang menjadi kajian penulis. Terlebih lagi konsep Aristoteles tentang negara dan warga negara yang tertuang dalam bukunya La Politica. Pada zaman Yunani klasik, polis diartikan sebagai negara kota. Polis merupakan sarana kehidupan bagi orang Yunani. Polis adalah instansi alamiah yang ada secara organis di mana makhluk hidup lainnya dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu, negara memerlukan ruang hidup yang bertumbuh dan berkembang secara dinamik. Raganya adalah negara, jiwanya adalah masyarakat sebagai elemen pembentuk adanya negara. Negara juga merupakan persekutuan hidup politis selalu terkait dengan orang lain yang berada dalam satu polis, yaitu kumpulan masyarakat, yang disebut sebagai warga negara kota. Negara merupakan bentuk persekutuan paling akhir dalam perkembangan persekutuan hidup manusia. Dalam hal ini, adanya tujuan yang paling tinggi hendak yang dicapai, yakni kebaikan tertinggi bagi manusia. Terbentuknya negara itu terjadi dalam proses perkembangan persekutuan hidup yang sesuai dengan kodratnya. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang dapat menjalankan kehidupannya hanya dalam kebersamaan. Maka sebagai komunitas atau warga negara yang hidup dalam kebersamaan perlu berperan serta dalam urusan masyarakat. Bahwa ia harus berani memikul tanggung jawab demi kemajuan masyarakat dalam sebuah komunitas atau negara. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemikiran Aristoteles mengenai teori negara kota. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan warga negara menurut Aristoteles. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami dan menguasai lebih dalam konsep pemikiran Aristoteles mengenai teori negara kota. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi peran warga negara dalam berpolitik menurut Aristoteles. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, bagaimana pemikiran Aristoteles mengenai teori negara kota. Menurut Aristoteles, yang juga merupakan murid dari Plato, negara adalah kota gabungan keluarga sehingga membentuk sebuah kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan hidupnya. Berbeda dengan Plato yang merupakan peletak dasar ajaran idealisme, Aristoteles merupakan pengemban ajaran realisme. Tujuan bernegara adalah untuk mencapai kebahagiaan tiap individu. Selanjutnya, adapun bentuk pemerintahan menurut Aristoteles diklasifikasikan berdasarkan dua hal. Yang pertama, jumlah orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan. Yang kedua yaitu sifat dan tujuan pemerintahan. Jadi berdasarkan kedua klasifikasi tersebut, maka bentuk pemerintahan ada sebagai berikut. Yang pertama monarki, yang kedua tirani, yang ketiga aristokrasi, yang keempat oligarki, yang kelima politeia,
yang keenam anarki, dan yang ketujuh demokrasi. Apa itu monarki? Nah, monarki itu di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan umum. Nah, yang kedua tirani. Apa itu tirani? Tirani itu di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Aristokrasi. Apa itu aristokrasi? Di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang yang punyai kepandaian harta dengan tujuan kepentingan umum. Oligarki itu di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang dengan tujuan kelompok tersebut, kepentingan kelompok tersebut. Apa itu politeia? Politeia di mana pemerintahan dikuasai oleh rakyat dengan tujuan untuk kepentingan umum. Nah, anarki itu di mana pemerintahan dikuasai oleh banyak orang dan tidak berhasil menjalankan kekuasaannya demi kepentingan umum. Nah, yang terakhir itu ada demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat dengan tujuan kepentingan seluruh rakyat. Nah, gitu. Lalu, apa yang dimaksud dengan warga negara menurut Aristoteles? Warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles di sini tidak termasuk mereka kaum petani dan mekanik. Karena bagi Aristoteles, yang berhak menyandang status warga negara hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam polis. Aristoteles juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kebaikan bersama atau bonum commun. Negara haruslah menjadi sarana perwujudan hidup baik setiap elemen masyarakat. Dalam perwujudan, warga negara tidaklah menjadi elemen masyarakat yang hanya mengembangkan sikap individualistis, tapi harus menjadi partner negara yang sungguh menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Bagi Aristoteles, warga negara adalah mereka yang memiliki penalaran dan karakter diperlukan untuk membimbing kehidupannya ke arah kebijakan dan diberi kepercayaan dalam sebuah negara. Warga negara tidaklah termasuk kaum mekanik dan pedagang, karena kehidupan seperti itu berlawanan dengan kebajikan. Warga negara juga tidak termasuk para petani, karena waktu luang yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Menurut Aristoteles, yang juga merupakan murid dari Plato, negara adalah kota gabungan keluarga sehingga membentuk sebuah kelompok besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercipta bila terciptanya kebahagiaan individu. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan hidupnya. Tujuan akhir bernegara adalah untuk mencapai kebahagiaan tiap individu. Tujuan negara, Aristoteles, adalah kesempurnaan dari manusia sebagai anggota masyarakat. Sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Aristoteles juga menekankan bahwa warga negara tidak termasuk semua anggota dalam sebuah negara. Tidak setiap orang dapat menjadi warga negara. Hanya mereka yang memiliki andil dan memiliki kriteria sebagai penguasa yang menjawab warga negara. Status warga negara diperoleh berdasarkan keturunan apabila orang tuanya dilahirkan dan tinggal dalam suatu negara, serta berstatus warga negara, maka anaknya pula adalah warga negara. Sedangkan mereka yang bukanlah warga negara adalah mereka yang disebut dengan warga asing dan budak. Warga asing adalah mereka para pedagang, petani, pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal dalam sebuah negara. Para budak merupakan warga yang menjadi tawanan perang, tak layak menjadi warga negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Di antaranya ada Krisna Radian, ada Rifki Pauji, Rizka Lenia, Azharul Langga, dan saya sendiri Teguh Rahmadiansah. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang baik ataupun terbata-bata, mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.